Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada minggu yang kedua bulan September ini, tanggal 12 September. Topik yang saya bawakan pada hari ini adalah jemaat yang cacat karena mempercayai roh Isabel. Saudara, jemaat yang akan saya tampilkan pada hari ini berasal dari provinsi Asia Kecil yang sekarang ini adalah Turki, yaitu jemaat Tiatira. Mereka adalah jemaat-jemaat yang giat melayani, tetapi ada roh asing yang dibiarkan jadi duri dalam daging mereka. Nah, kita akan membahas dengan detail apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes menerima pewahyuan yang terakhir di Pulau Patmos yang terpencil di Laut Aegea di sebelah barat daya Turki. Nah, Rasul ini kondisinya jauh dari nyaman loh. Karena di Pulau Patmos ini ia bukan pergi rekreasi. Kalau kita pergi ke Bali atau ke daerah-daerah tempat peristirahatan, tempat rekreasi itu nyaman. Tetapi Yohanes ini dibawa ke Pulau Patmos itu sebagai tahanan politik Kekaisaran Romawi yang terkenal kejam itu. Yohanes menjadi tahanan politik bukan karena ia melakukan pemberontakan kepada Kaisar Roma yang pada waktu itu adalah Domitianus. Domitian ini adalah ayah dari Panglima Titus yang menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Dan Domitian adalah Kaisar Romawi yang pertama yang memerintahkan seluruh wilayah taklukannya atau seluruh provinsinya supaya menyebut dirinya Tuhan dan Allah kami dan memerintahkan membuat banyak patung-patung dirinya dan ditempatkan di seluruh rumah ibadah di seluruh Kekaisaran Romawi untuk disembah oleh rakyat-rakyatnya. Dan tentu perintah itu tidak dapat diterima oleh orang-orang Kristen yang hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Karena jelas perintah Domitian ini tidak dalam konteks ketika Tuhan Yesus mengajarkan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Domitianus ini telah melampaui batasnya sehingga terjadi penolakan pada umat Kristen. Penolakan untuk menyembah dia. Inilah yang menyebabkan Domitian itu murka kepada orang-orang Kristen dan Yohanes sebagai uskup kota Edessa pada waktu itu yang sekarang Turki dianggap sebagai pemimpin pemberontak. Saudara, berbeda dengan Nero, Domitian tidak menyerahkan orang-orang Kristen ke mulut singa atau dibakar hidup-hidup atau disalibkan di tengah-tengah alun-alun kota. Domitian mempunyai metode penyiksaan tersendiri bagi lawan-lawan politiknya dan terutama hal ini adalah orang Kristen, yakni digoreng hidup-hidup di minyak yang mendidih. Yohanes ketika ditangkap dibawa ke Roma mendapat hukuman tersebut digoreng di kuali yang penuh dengan minyak mendidih, tetapi oleh mujizat Tuhan ia tidak mati dalam penggorengan itu. Maka ia dibuang ke Pulau Patmos sebagai pekerja paksa untuk menggali batu bara di pulau itu. Nah, saudara, kenapa Yohanes tidak mati di kuali dengan minyak yang mendidih tadi? Karena Tuhan punya rencana lain, yakni kitab Wahyu. Jika Paulus sewaktu di penjara masih ada teman-teman yang menemani dia seperti Lukas, Timotius, Tikhikus, dan lain-lain, maka Yohanes tidak memiliki teman. Ia benar-benar sendirian di Pulau Patmos. Saya membayangkan betapa beratnya hidup rasul terakhir ini sebelum dibebaskan oleh kaisar berikutnya yaitu Trajanus. Sebab semua teman-teman seangkatannya dia, yaitu para rasul itu sudah mati semuanya. Hanya tinggal dia sendiri yang hidup pada waktu itu. Semuanya mati dibunuh dengan sangat kejam di dunia yang masih kafir dan belum mengenal hak asasi manusia dan perikemanusiaan. Pada zaman-zaman pada waktu itu segala cara itu dihalalkan untuk menghabisi yang dianggap sebagai musuh-musuh mereka. Nah, disitulah Yohanes membuktikan kesetiaannya kepada Sang Tuhan, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Memang sewaktu Yohanes masih muda, saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia bersama-sama dengan rasul-rasul lainnya itu lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya ketika Tuhan ditangkap. Wajar sih mereka lari sebagai pengecut karena mereka walaupun sudah 3,5 tahun mengikuti Tuhan, tetapi mereka belum menangkap maksud kedatangan Tuhan yang pertama pada waktu itu. Mereka salah menangkap misi Tuhan datang ke dunia. Bayangan mereka, Yesus datang menjadi kaisar, menjadi raja seperti Daud, ya, mengembalikan kejayaan Israel dan mereka akan menjadi menteri-menteri terhormat dalam suatu kerajaan dunia dan mereka mendapatkan kekayaan dan dihormati oleh rakyat. Nah, dalam perjalanan waktu, setelah para murid mendapat pencerahan pikiran oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem, saudara bisa bacakan di dalam Kisah Para Rasul mulai pasal yang ketiga dan seterusnya. Yohanes dan teman-temannya ini berubah 100%, berubah 180 derajat. Bukan lagi pengecut yang takut susah, apalagi mati ya, tetapi menjadi orang-orang yang tidak memusingkan dirinya, entahkah menderita atau tidak, entahkah dihormati atau dihina, entahkah hidup atau mati.
Menurut saya, kita perlu tertarik mengapa mereka bisa begitu kuat menahan penderitaan, mengapa mereka bisa berubah dengan luar biasa. Saya menemukan jawabannya ada dua. Satu, karena pikiran mereka sudah terbuka diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak mendirikan kerajaan di dunia ini dengan pondasi keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup, seperti kebanyakan kaisar-kaisar dunia. Ya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kerajaan yang kekal, bukan di dunia ini, tetapi kerajaan yang ada di sorga. Akhirnya para rasul ini, murid-murid ini bisa mengerti apa yang harus mereka kejar, yakni kehidupan kekal. Yang kedua, karena mereka melihat teladan Tuhan yang sanggup menanggung siksaan penderitaan badani yang mengerikan demi melaksanakan amanat agung Bapa. Makanya Tuhan bilang di dalam Yohanes pasal 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun jalan yang harus dilaluinya dia itu adalah jalan Via Dolorosa dan jalan salib. Amanat agung Bapa yang diemban oleh Tuhan Yesus, yang tadi saya katakan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, itu dilalui bukan dengan senang-senang foya-foya dengan harta melimpah, tapi dilalui dengan darah dan air mata, termasuk oleh murid-murid Tuhan, para rasul. Kita harus merasa berterima kasih kepada Yohanes karena beliau dapat bertahan pada ujian terakhirnya, sehingga beliau ini dapat dipercayakan menuliskan kitab yang terakhir dalam rangkaian Alkitab Perjanjian Baru. Bagi saya kitab Wahyu ini sangat penting karena meskipun banyak simbol-simbol yang aneh, yang susah untuk dimengerti, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan masa yang akan datang, tetapi dengan semakin banyak pengetahuan yang disingkapkan oleh Tuhan seperti janji Tuhan pada Nabi Daniel di pasal yang ke-12, saya semakin tertarik mempelajarinya. Nah, kitab Wahyu ini mengungkapkan 3 kelompok pesan utama dari Tuhan. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang keempat, apa yang berkenan dan apa yang tidak bagi Tuhan. Pasal-pasal tersebut ditujukan kepada jemaat yang sudah mulai lahir pada waktu itu. Ingat, tulisan ini dituliskan ketika gereja sudah memasuki generasi yang kedua. Terus kemudian yang kedua, mulai pasal 5 sampai dengan pasal 19 adalah gambaran murka Allah yang dicurahkan dengan dahsyat, menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan yang jelas adalah nubuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ingat, kitab Wahyu ditulis setelah Yerusalem dihancurkan oleh Panglima Titus pada tahun 70, yaitu anaknya Domitianus tadi. Nah, yang ketiga, pasal 19 sampai pasal 22 itu menyingkapkan dunia baru, langit baru, dengan ibu kota yang baru, yaitu Yerusalem baru, dengan sistem pemerintahan yang kudus di masa yang akan datang. Kita akan membahas jemaat yang ketiga dari 7 jemaat yang dikirimi surat, yaitu jemaat Tiatira. Nah, Yohanes tinggal sendirian saat menuliskan pewahyuan tersebut di Pulau Patmos. Ia menanggung tanggung jawab atas gereja Tuhan yang mulai berkembang pada waktu itu, dan sendirian. Saya melihat ini suatu yang luar biasa dari Tuhan ketika murid terakhirnya ini dibiarkan hidup lebih lama. Pelajaran ini mau berkata bahwa jika Anda dan saya masih punya nafas sementara ada banyak orang yang sudah meninggal karena COVID-19 atau karena penyakit atau karena kecelakaan ya pada akhir-akhir ini, maka pasti ada rencana Tuhan yang indah buat saudara dan saya. Nasihat saya adalah jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Jangan kecewakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan terhanyut dengan kesibukan duniawi. Jangan biarkan hatimu terpaku kepada persoalan-persoalan duniawi. Karena sebetulnya persoalan-persoalan tersebut yang Anda pandang berat itu sebetulnya nggak lama. Ya, sekalipun kita harus menanggungnya sampai puluhan tahun, tetapi pada suatu saat itu akan berhenti. Minimal berhenti pada waktu Anda menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sekalipun Anda kehabisan waktu, uang, dan tenaga untuk menyelesaikan persoalan itu, saya tahu itu tidak akan bermanfaat untuk kekekalan nanti. Maka jangan terhanyut untuk menikmati kesenangan dunia, entahkah kekayaan, hobi, fasilitas jabatan, penghormatan, popularitas. Hari ini Anda dapat jodoh atau tidak, punya anak atau tidak, naik jabatan atau tidak, punya pekerjaan tetap atau tidak, punya istri, punya suami apa tidak, punya pacar yang setia ya atau yang tidak setia, yang suka selingkuh atau yang tetap setia, itu tidak menjadi masalah. Jangan itu dijadikan satu masalah besar dalam hidup Anda. Semuanya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana menyenangkan hati Bapa.
Sebab kesenangan yang Anda bisa nikmati, yang ditawarkan dunia ini, itu sifatnya sementara. Berapa lama sih Anda bisa menikmati kekayaan Anda? Berapa lama sih Anda bisa menikmati kecantikan Anda? Berapa lama sih Anda bisa menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga Anda, sekalipun Anda mempunyai anak-anak yang manis-manis dan lain-lain? Jangan Anda mabuk dibuat olehnya. Perhatikan apa yang diwariskan oleh Yohanes, karena ia mewariskan suatu berita yang sangat penting. Itu sebabnya menurut saya Anda semua harus cukup memberi perhatian kepada pengajaran yang saya bagikan pada pagi hari ini. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 25, ini berbicara tentang jemaat yang giat melayani. Saya bacakan ayat 18 dan 19 dahulu. Dan kepada malaikat jemaat Tiatira tuliskanlah ini. Inilah perkataan anak Allah yang matanya seperti nyala api dan yang kakinya menyala seperti tembaga dalam perapian. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kasih dan imanmu, pelayananmu dan kesabaranmu, dan bahwa pekerjaan-pekerjaanmu yang terakhir melampaui yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memperhatikan penampilan Tuhan yang extraordinary atau yang luar biasa di dalam ayat yang ke-18 tadi. Dikatakan, matanya seperti nyala api dan kakinya menyala seperti tembaga dalam perapian. Saya membayangkan penampakan ini pasti luar biasa. Menurut saya, ini setara dengan apa yang disaksikan oleh bangsa Israel dan Musa di kaki Gunung Horeb ketika Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Artinya ketika Tuhan menampakkan dirinya dengan api atau dengan kedahsyatan, maka kita mendapat pesan penting bahwa kita berhadapan dengan Allah yang maha dahsyat. Saudara pernah nggak mendengar istilah dari astronomi, yaitu supernova? Supernova itu adalah ledakan sebuah bintang, ya karena dia sudah sangat tua terus meledak begitu, dan supernova ini melepaskan energi yang luar biasa. Dan itu berdampak bukan hanya seperti bom atom yang meledak di Hiroshima, Nagasaki, tetapi ini berdampak luar biasa sehingga bintang yang posisinya ratusan juta cahaya dari bumi ini itu bisa kelihatan ledakannya. Saudara bisa bayangin jutaan miliaran kilometer sekalipun, yaitu kalau saudara berada di dekat situ, itu pasti akan terdampak dengan luar biasa. Nah ini, Tuhan itu maha dahsyat, lebih dahsyat daripada supernova, ledakan bintang tadi. Nah, saudara harus perhatikan ini. Yang kedua, Allah tidak mengenal kompromi. Siapakah kita ini? Ya, jangan menganggap bahwa kita ini lebih spesial karena kita menjadi orang Kristen. Ya. Terus yang ketiga adalah Allah itu terlampau mulia untuk kita jangkau dengan panca indera kita. Sehingga kita membutuhkan anugerahnya untuk kita bisa mendekati Allah. Nah saudara, inilah fungsinya grace atau anugerah. Bukan semata-mata bahwa kita ini mendapat grace terus kemudian lantas dosa kita diberesin seperti deterjen begitu aja. Bukan hanya semata-mata itu, tetapi grace atau anugerah itu diberikan oleh Allah supaya kita bisa mendekati Beliau. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita jangan pernah main-main dengan Allah. Jangan anggap remeh Allah. Kita harus benar-benar memiliki sifat hormat kepada Tuhan. Dengan ayat yang ke-18 ini, saya mau ingatkan Anda semuanya, ya. Waktu sekolah dahulu kan pasti ada guru yang galaknya minta ampun. Dan saya punya itu guru, ya. Dan saya sangat takut kalau guru itu marah. Maka saya berusaha untuk tidak berbuat salah pada jam pelajarannya. Nah, saya memberi nasihat kepada Anda yang mendengarkan khotbah ini supaya jangan menganggap enteng dosa. Jangan menganggap enteng murka dan ketegasan Allah pada hari penghakiman akhir nanti. Anda harus tahu benar-benar bagaimana menghormati Allah. Saya sering melihat di banyak tempat, banyak orang tidak konsentrasi ketika beribadah di gereja. Ya, pada masa-masa kita masih beribadah sebelum pandemi COVID-19 ini, itu ada loh di tengah-tengah ibadah itu ada yang main internet, main gadget, main medsos, seperti tidak ada tempat lain lah untuk main yang seperti itu. Ya. Terus ada yang suka hilir mudik keluar masuk saat ibadah, entah alasan anak, entah alasan ke WC, tapi ya pasti saya lihat tuh bolak-balik. Menurut saya mereka ini tidak menghormati Allah sama sekali. Saudara, memang Tuhan tidak kelihatan di dunia nyata sekalipun di gedung gereja kita ini. Ya. Tetapi sikap yang acuh di dalam ibadah, yang keluar masuk ruangan, di tengah-tengah ibadah itu bermedsos, bergadget-gadgetan, terutama para anak muda, ini benar-benar sikap kurang ajar dan melecehkan Tuhan. Nah,
Kapan Anda mau mulai menghormati Tuhan? Apakah setelah mati? Apakah setelah tua nanti? Dan berharap masuk ke sorga? Saya percaya jika di bumi ini, saat masih hidup, saat otak kita masih normal, tetapi Anda tidak bisa menghormati atau menghargai Tuhan, maka setelah mati pun jiwa Anda pun tidak akan berubah dan akan tetap sombong kepada Tuhan. Saya ingatkan jika Anda membiasakan diri tidak menghormati Allah, Anda tidak akan diterima surga. Perhatikan di Wahyu pasal yang kelima, bagaimana para malaikat dan orang-orang yang ada di sekitar tahta Allah selalu tersungkur di hadapan Allah sebagai rasa penghormatan mereka kepada Tuhan. Seandainya saudara tidak seperti orang-orang yang keluar masuk hilir mudik dari gereja atau tidak main gadget, tetapi Anda bisa duduk tenang selama ibadah, pertanyaannya apakah itu juga sudah disebut menghormati Allah? Saya katakan itu tidak juga, tidak selalu begitu. Coba teliti hati Anda. Pernah nggak Anda saat sedang asyik dengan sesuatu hiburan, entah gadget, entah ngobrol dengan teman di rumah, di gardu, entah sedang nonton TV di rumah, lalu terpikirkan untuk membaca Alkitab? Pikiran Anda seperti ada yang menuntut supaya membaca Alkitab. Atau ada pikiran untuk berdoa. Pernah nggak saat melakukan kesenangan Anda, entah misalnya hobi mancing, entah main catur, entah baca koran, entah baca majalah, tiba-tiba terpikirkan untuk berhenti terus kemudian menyembah Tuhan. Atau Anda sedang tidur nyenyak pada malam hari, lalu terbangun karena haus atau ingin kencing, lalu terpikirkan untuk berdoa setelah saudara ke kamar belakang atau saudara minum gitu, kemudian ada satu pikiran, oh aku harus berdoa begitu. Jika Anda punya perasaan tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda tetap meneruskan tidur Anda karena masih ngantuk, atau tetap meneruskan menonton TV, main gadget, baca koran, dan lain-lain? Atau Anda yang sibuk dengan toko atau warung Anda, buka untuk kejar tayang supaya dapat hasil sebesar-besarnya, atau lembur sekian jam tiap hari di kantor untuk mendapatkan upah lembur sebanyak 2K, padahal ada pertemuan doa atau komsel pada malam itu. Mungkin Anda pernah atau sering menghadapi situasi-situasi dilematis, artinya situasi di mana Anda harus memutuskan suatu pilihan. Nah, dalam pilihan tersebut Anda akan mempertimbangkan berdasarkan apa? Berdasarkan emosikah, berdasarkan keinginan hati, atau akal sehat ilahi. Misal, saat Anda mau mencari pasangan, ya, kalau Anda seorang pria maka mencari wanita yang cantik, kalau Anda wanita mencari pria yang ganteng gitu. Apa dasarnya Anda memilih orang-orang tersebut? Apa dasarnya Anda membangun hubungan tersebut? Apakah hanya sekedar menarik atau hanya sekedar have fun, senang-senang, atau saudara mempertimbangkan dari pertimbangan ilahi dari firman Tuhan? Misalnya pasangan tersebut jelas pasangan yang tidak takut Tuhan atau bahkan tidak mengenal Tuhan. Apakah Anda tetap meneruskan hubungan tersebut karena sudah terlanjur cinta berat? Pernah nggak Anda merasa bersalah dengan suatu sifat Anda yang buruk, misalnya Anda cepat berkata kasar, mudah emosional, atau Anda orangnya mudah berdusta, berbohong, atau karena tidak berani berkata yang sebenarnya sehingga Anda suka pelintat-pelintut begitu, atau suatu sifat yang suka cabul, suka main perempuan gitu. Tetapi karena satu hal, walaupun itu ada perasaan bersalah atau teguran dalam hati, tapi entah karena gengsi atau memang merasa menikmati dengan sifat atau kebiasaan atau karakter tersebut, lalu Anda enggan memperbaiki sifat buruk tersebut. Lebih tepatnya sih enggan berjuang berubah. Nah, disitulah sebetulnya ujiannya apakah Anda menghormati Allah atau tidak. Jadi orang-orang yang tidak akan diterima surga itu sebetulnya sudah bisa tergambar dalam kelakuannya sehari-hari dan terutama sikapnya saat beribadah. Tidak peduli apakah dalam penampilannya tampak agamawi, tampak orang baik gitu, silahkan berkaca kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Bukankah mereka itu dianggap sebagai orang-orang saleh di zamannya dan pelayan-pelayan di bait Allah? Tetapi mereka tetap di luar standarnya Tuhan. Menurut saya, jika Anda tidak memperbaiki sikap Anda pada Tuhan dan cita rasa jiwa Anda mulai dari sekarang, Anda akan benar-benar menghadapi masalah yang besar. Ya, akhir-akhir ini beberapa teman saya meninggal karena berbagai penyakit, padahal mereka relatif masih muda. Ada beberapa dari mereka membuat saya sedih karena mereka tidak mencapai garis akhir sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Karena mereka mau hidup semaunya sendiri. Ketika kesehatan sudah mulai menurun, kesadaran juga sudah mulai menurun, intelektual sudah mulai menurun, bahkan ada yang tidak lagi mampu berpikir secara normal
karena mengalami kerusakan otak karena penyakit tersebut ya, itu mungkin sulit untuk dibimbing bertobat atau berubah dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika mereka terbaring tak berdaya, mereka meminta saya mendoakan atau keluarga mereka meminta saya mendoakan mereka. Bahkan ada yang saking tidak tahan menderita karena sakitnya, mereka ada yang minta supaya didoakan segera mati saja. Namun saya mengarahkan mereka supaya hatinya berdamai dengan Tuhan. Karena mau lepas dari penderitaan dengan cara mati, tetapi tanpa mengerti pertobatan yang sungguh-sungguh, itu bukan solusi yang bijaksana, itu bukan solusi yang simple. Nah, tapi ini yang saya hadapi. Sulit sekali mereka menyadari apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Sulit sekali membawa orang-orang tersebut seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan. Saudara kan sering membaca kisah ketika Tuhan disalibkan ya. Ingat bahwa penjahat yang disalibkan dan berharap kepada Tuhan itu, jika Anda pelajari bahasanya, kata-kata yang diucapkan orang yang berada di sebelah kanan itu, Bapak Ibu Saudara pasti melihat, ia benar-benar mau berdamai dengan Tuhan. Orang yang mau berdamai dengan Tuhan itu adalah orang yang tidak menuntut apa-apa pada Tuhan. Selain dia pasrah, berserah pada Tuhan. Dan penjahat ini berserah penuh kepada Tuhan dan mohon belas kasihan kepada Tuhan untuk diterima Tuhan ketika Tuhan berada di sorga nanti. Nah, ini yang saya maksudkan dengan berdamai dengan Tuhan. Tetapi orang yang sudah terlanjur sakit parah, dan karakter dosanya tidak dilawan sedini mungkin waktu mereka masih muda, biasanya sangat sulit untuk mengerti hal ini. Ya, maka saya sungguh-sungguh berpesan kepada Anda, jangan mau kelihatan orang baik atau orang yang saleh di depan mata manusia saja. Jangan munafik deh. Jangan berikan Tuhan remah-remah waktumu. Sungguh-sungguh saudara harus serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh kesempatan ini saudara menggunakan waktu untuk mengenal siapa Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Ketika engkau masih muda, pikiranmu masih jernih, masih bisa menangkap pengajaran, segeralah berubah. Minimal ada keinginan berjuang untuk berubah. Memang berubah itu atau perubahan itu tidak mudah, tidak instan, tidak secepat orang membalikkan tangan. Pesan lain yang tersirat dari penampakan Tuhan pada Rasul Yohanes ketika menuliskan surat kepada jemaat Tiatira adalah Allah itu dalam kemahatauan dan kemahabijaksanaannya. Jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami, tetapi pasti yang terbaik buat ciptaan yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita berjalan dalam relnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, walaupun proses pembentukan awalnya tampak susah dan penuh penderitaan, tetapi cepat atau lambat, orang yang setia akan membuat dirinya itu dibentuk menjadi orang yang sempurna. Anda pernah melihat nggak seorang yang mau menjadi master kungfu atau karateka? Tentu ia harus berlatih dengan keras sampai otot-otot dan refleks motoriknya itu terbentuk. Demikian juga kita dalam pertumbuhan rohani. Kalau engkau mengizinkan Tuhan membentuk kita dengan melalui masalah-masalah yang berat, tetapi engkau bisa bertahan dengan setia, jiwa kita yang terlahir dalam kodrat dosa atau sinful nature yang sebetulnya sudah rusak, ya terlalu rusaklah di mata Tuhan, sehingga sampai Tuhan itu menyatakan di kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Tetapi kalau orang itu mau dibentuk oleh Tuhan, maka karakter dosa itu lama-lama pasti akan terkikis habis. Saudara, saya berani mengatakan demikian karena saya melalui proses seperti itu dan tahap demi tahap. Walaupun saya belum sempurna saat ini, tetapi saya merasakan bahwa tahap demi tahap saya mengalami banyak perubahan, banyak kemenangan. Saudara, maut atau Gehenna ibaratnya adalah tempat rongsokan, tempat pembuangan jiwa-jiwa yang tidak berguna dan tidak layak buat kerajaan surga. Nah, saudara, jangan pernah mau masuk ke sana. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang kurang ajar, entah bercanda atau serius. Mereka berkata, saya berani kok masuk neraka, saya nggak takut. Saya akan ketemu dengan bintang-bintang film di sana. Saya bilang pada Anda, jangan sembarangan mengumbar mulut besar. Anda akan sangat menyesal jika Anda dibuang ke sana. Nah, untuk diterima kerajaan kekal, Anda butuh jadi sempurna. Silakan Anda baca sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu di dalam terjemahan baru hidup keagamaan atau dikaiosine, ya tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan mau Anda benar-benar memenuhi standar kesempurnaan sehingga untuk itulah Tuhan menghajar Anda seperti tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6, kita disesat, kita dihajar sampai Anda memiliki kesadaran rohani yang tinggi, kesadaran rohani yang kudus.
Maksud saya, jika Anda benar-benar mau diselamatkan oleh Tuhan dan memasuki tahta sucinya, menjadi bagian di dalam lingkaran dalam kerajaannya, maka Anda harus benar-benar waras pikirannya. Tuhan mau kita tidak boleh menyisakan karakter buruk dalam diri kita. Tuhan tidak akan bisa menerima orang yang sombong, keras kepala, pendendam, pelit, tersinggungan, pemarah, kasar dalam kerajaannya. Tuhan juga tidak bisa menerima kita segala kebiasaan buruk kita, pecina, pemabuk, pejudi, pengumpat, hura-hura, pemalas, cabul. Tuhan juga tidak mau kita memiliki pikiran yang keliru, misalnya cinta harta, cinta diri sendiri, atau filsafat-filsafat dunia yang ajarannya salah, yang keliru dari ajaran kebenaran Tuhan. Tuhan mau kita benar-benar menghormati Tuhan sebagai Raja. Kalau kita menganggap Tuhan itu adalah Raja, maka seharusnya Tuhanlah yang memerintah hidup kita, menuntun, mengarahkan jalan hidup kita, bukan pikiran kita yang mengarahkan hidup kita. Maka Tuhan mau kita mencintainya, bukan memanfaatkannya. Kebanyakan kita beragama, beribadah kepada Tuhan bukan karena kita menghormati Tuhan, tetapi mau memanfaatkan berkat-berkatnya, perlindungannya, kasihnya. Ya. Nah, semua kemelesetan harus dibersihkan dari otak kita. Pernah nggak Anda ngebayangin bagaimana bisa seorang Paulus, Petrus, Stefanus, dan lain-lain disiksa, dipenjara, tetapi mereka bisa tetap memiliki penguasaan diri, mereka tidak marah atau dendam kepada musuh-musuh yang menyiksa mereka. Mereka tidak berkeluh kesah, tetap mempunyai kedamaian dan sukacita walaupun hidup mereka berat, miskin, terampas kenyamanan hidupnya. Tetap memiliki kemurahan hati, tetap bisa memberi, bisa lepas dari cinta akan uang, padahal mereka bukan orang kaya, bahkan sangat kekurangan. Saya sangat mengagumi keberanian mereka menyangkali diri, menggenapkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 16, bahwa orang yang mau menjadi muridnya itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, ini coba diterjemahkan di dalam orang-orang Kristen pada abad ke-5 dan seterusnya, yaitu kehidupan monastik, kehidupan di dalam biara-biara terpencil untuk berdoa saja, menyembah Tuhan, dan hidup yang pas-pasan. Tetapi kehidupan monastik itu tentu berbeda dengan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus dan para rasul pada waktu itu. Karena kehidupan yang diajarkan Tuhan adalah kehidupan yang terus berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, bukan menyendiri, tetapi dengan kualitas rohani yang unggul, sehingga bisa menjadi terang dan garam. Kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang berinteraksi dengan manusia-manusia lain, tetapi dirinya menjadi teladan untuk membawa orang kepada Bapa. Nah, saudara, ada hal yang positif yang ada pada jemaat Tiatira, yakni di ayat yang ke-19. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kasih dan imanmu, pelayananmu, dan kesabaranmu, dan bahwa pekerjaan-pekerjaanmu yang terakhir melampaui yang pertama. Perhatikan, mereka itu memiliki kasih. Mereka mencintai juru selamat mereka, Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Mereka berani berkorban, berani menantang maut. Mereka memiliki iman, karena mereka menantikan Kristus dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengalihkan hidup yang kekal hanya karena ada ketakutan, karena ada penganiayaan. Mereka tidak melepaskan iman mereka dan tetap menantikan Kristus dengan sungguh-sungguh sekalipun mereka menghadapi penganiayaan dari Kaisar Domitian. Nah, terus yang ketiga ada pelayanan, bahkan makin lama makin giat. Dan mereka memiliki kesabaran, mereka siap untuk menderita aniaya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-20 kita membaca sesuatu yang paradoks. Namun aku menegurmu karena kamu membiarkan perempuan Isabel itu yang mengaku sebagai seorang nabiah mengajar dan menyesatkan pelayan-pelayanku supaya berzina dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini yang menjadi masalah. 4 hal yang tadi saya ungkapkan itu sudah dirintis dengan indah oleh jemaat Tiatira buat Tuhan, tetapi tercemari oleh satu pribadi yang dibenci oleh Tuhan. Ada seorang wanita yang diberi nama Isabel, kalau bahasa Inggrisnya Jezebel, yang menjadi batu sandungan seperti 2 tokoh sebelumnya, yaitu Bileam dan Nikolaus yang kita bahas minggu lalu. Tentu ini bukan nama yang sebenarnya, karena Isabel yang sebenarnya sudah mati ratusan tahun sebelumnya, ketika Panglima Yehu dari kerajaan Israel Utara merebut tahta Ahab dan menyuruh membunuh Isabel permaisuri Ahab. Isabel lah yang menyebabkan Israel menyembah berhala. Wanita itu berani menentang Nabi Allah yaitu Elia dan membunuh rekan-rekan Elia, para Nabi Allah pada waktu itu.
Seperti Bileam yang disebut sebagai roh yang memakai seseorang di Pergamus untuk menyesatkan gereja mula-mula, sehingga jemaat mula-mula di Pergamus mengejar kenyamanan dunia dan melakukan tindakan-tindakan imoralitas atau hal yang tidak senonoh. Demikian juga Isabel ini adalah roh yang dahulu memakai Ratu Isabel untuk menyesatkan Israel, lalu pada zaman Perjanjian Baru ini menyusup kepada seorang wanita yang tampil seperti nabi tetapi menyesatkan jemaat mula-mula. Wanita itu memiliki roh Isabel dan dia memiliki karunia-karunia yang supranatural sehingga ia dipanggil nabi. Tapi sayangnya dia mengajarkan yang sesat. Nah, saudara, wanita ini punya pengaruh atas masyarakat Kristen di Tiatira. Ia punya kecerdasan untuk mengajar. Karena fungsi nabi itu seharusnya adalah menyampaikan pesan dan perkataan Tuhan kepada manusia, maka boleh jadi wanita itu memiliki karisma yang menonjol dan bahkan dapat mendemonstrasikan hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang supranatural dan kata-kata yang bijaksana. Nah, roh Isabel adalah roh sihir, sebagaimana Isabel yang terdahulu dapat menggiring Israel kepada penyembahan yang keliru, yaitu penyembahan kepada dewa Baal dan Asytoret dan lain-lain. Nah, di dalam dunia modern ini ada orang-orang dengan kemampuan orasi atau berpidato yang hebat seperti Hitler, Mussolini pada Perang Dunia Kedua dahulu. Mereka adalah pribadi-pribadi yang disusupi oleh roh Isabel yang merusak. Mereka bisa menggerakkan bangsanya mempercayai dusta yang menghancurkan. Sedangkan di dalam gereja, roh Isabel ini juga bekerja dan bentuknya bisa dalam dua cara. Satu, melalui berita-berita yang menakutkan atau ajaran-ajaran menakutkan, yang mengancam, yang mengintimidasi. Seperti James Jones yang memimpin sekte Guyana. Dia memprovokasi jemaatnya untuk tidak keluar dari klan mereka. Karena kalau mereka keluar dari klan mereka, mereka akan dikutuk. Sehingga orang-orang itu hampir 1.000 orang. Itu seperti kayak kebo dicucuk hidungnya oleh James Jones, menenggak racun sianida dan mati bersama-sama. Terus ada seorang yang namanya David Koresh. David Koresh itu membawa seluruh jemaatnya membakar diri ketika camp mereka dikepung oleh FBI Amerika. Ya, karena ketahuan mereka adalah klan yang menyesatkan dan berbahaya. Ada seorang namanya Warren Jeff yang mendirikan satu kelompok poligami. Ya, dia punya istri berapa orang begitu dan orang memuja dia. Terus yang kedua, ada pengajaran yang melalui iming-iming hidup nyaman, penuh harta, penuh kuasa mujizat, ya melimpah semuanya. Saya memperhatikan bahwa walau kedua tipe khotbah atau tipe pengajaran tadi itu berbeda kulitnya atau kemasannya, tetapi sebetulnya identik isinya. Karena ajaran-ajaran tersebut itu tidak terlalu peduli apakah jemaat hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam karakter ilahi atau tidak. Orang-orang yang mengajarkan ini tidak menekankan betapa pentingnya kesucian hidup. Mereka tidak menekankan bahwa kekudusan adalah cara hidup yang berkenan kepada Bapa dan kekudusan adalah satu-satunya yang diingini oleh Bapa sebagaimana di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Karena aku kudus, maka kamu harus kudus. Nah, kedua ajaran tadi yang baik menakut-nakutin supaya orang tidak keluar dari klannya atau dari kelompoknya ataupun pengajaran yang menjanjikan hal-hal yang ajaib, menjanjikan kuasa, mujizat, dan sebagainya, itu menonjolkan hal yang sama, yaitu pertama supremasi atau kefanatikan kelompok atau pengkhotbah. Terus yang kedua, kesenangan daging, kesenangan mata, dan keangkuhan hidup itu disuntikkan dalam pengajaran tersebut. Malangnya mereka tidak membawa jemaat fokus kepada kerinduan Bapa supaya kita yang ditebus ini dengan darah Yesus itu memiliki karakter Kristus dan kembali kepada rencana Allah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi sebaliknya kita disihir bermimpi menjadi Superman, menjadi supergirl yang hebat, mengalahkan roh-roh jahat, si pembuat masalah, tetapi nggak jelas tujuannya apa. Kalau sekarang orang-orang yang berkemampuan seperti Isabel ini pasti disebut memiliki karunia-karunia roh. Nah, mungkin wanita ini mendapat penglihatan, mungkin wanita itu mendapat pendengaran-pendengaran yang ajaib, suara-suara gaib, kemudian diklaim sebagai suara Tuhan atau suara dari malaikat Tuhan. Saudara, saya sudah kenyang ditipu oleh setan dalam hal-hal seperti ini. Dengan segala kerugian yang saya alami, saya belajar banyak. Tidak semua manifestasi gaib atau supranatural itu dari Tuhan.
Dan itu saya telah melihat penipuan dalam bentuk penglihatan palsu, bahasa roh palsu, nubuatan palsu, manifestasi palsu, hal-hal yang sebetulnya tidak berasal dari Tuhan. Saya kenal beberapa orang dari mereka. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman membawa 2 orang wanita, ibu dan anak. Dia datang ke rumah kami dan mereka berkhotbah. Teman saya mengatakan bahwa mereka itu memiliki karunia-karunia nabi. Mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Terus kemudian ya saya terima saja. Pada waktu itu saya masih masih menggebu-gebu di dalam hal ini karena masih sangat muda, masih sangat awam dalam dalam dunia karismatik. Ya, saya terima mereka, tetapi ketika seminggu mereka tinggal di rumah saya melihat hal yang aneh dalam kehidupan mereka. Ya, dan itu tidak tercermin di dalam watak, di dalam karakter mereka. Mereka mengatakan diri mereka itu nabi, tetapi karakter mereka itu sangat tidak bagus. Ya, ketika saya memberitahu mereka, padahal saya beritahu dengan sopan, mereka malah marah, tersinggung, dan mereka pergi. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman banyak teman-teman yang mengaku mendapat penglihatan ini itu, biasanya saya diam aja. Tetapi saya tetap berpikir sesuai rambu-rambu Alkitab dan menganalisa, terutama memperhatikan buah-buah kehidupannya. Maka apa yang saya dengar dan saya lihat itu saya tetap harus mengujinya dengan perasaan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, benar-benar merendahkan hati kepada Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Saya tidak mau sok tahu daripada saya nanti dihakimi Allah kan. Kembali kepada roh Isabel yang mengajarkan tentang 2 hal, satu berzina, terus yang kedua makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara, hal berzina artinya melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak sah. Ada perzinahan secara jasmani, ada perzinahan secara rohani, yakni di pikiran. Seperti roh yang bekerja di Pergamus dilambangkan dengan Bileam, roh Isabel ini mengajarkan umat Kristen yang muda pada waktu itu menyelewengkan pikirannya dengan kesenangan duniawi. Standar kebahagiaan para pezina rohani adalah bukannya lagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dapat diukur panca indera seperti harta, kejayaan, kecantikan, kemewahan, keanggunan, dan bahkan mujizat yang sebetulnya tujuannya nanti akhirnya adalah untuk meninggikan diri. Saudara, penyelewengan ajaran asli Tuhan Yesus dengan memutarbalikkan kebenaran itu sebetulnya bukan terjadi pada masa kini aja atau beberapa abad setelah rasul-rasul meninggal. Tapi bahkan sekalipun para rasul masih hidup pada waktu itu, penyesatan itu sudah mulai terjadi. Saudara bisa baca deh di dalam Galatia pasal yang ke-1, 2 Petrus pasal yang ke-2, 1 Yohanes pasal yang ke-4. Mereka para rasul itu sudah bertemu dengan ajaran-ajaran yang mau menyelewengkan umat Tuhan kepada jalan yang keliru. Sedangkan berbicara tentang makan persembahan berhala, memang di dalam kisah para rasul pada saat konsili Yerusalem di pasal 15 ayat 20 ada 4 larangan. Yang pertama makan makanan yang tercemarkan berhala, yang kedua percabulan, 3 daging binatang yang dicekik, keempat darah. Itu adalah hal yang dilarang pada waktu itu yang ditentukan oleh para rasul. Tetapi tentu ini bukan hanya sekedar makanan yang telah menjadi sesajen kepada berhala. Bukan semata-mata kita tidak boleh makan makanan kiriman dari tetangga yang mengadakan kendurian atau yang mengadakan selamatan. Ya, itu yang dimaksud di dalam kisah para rasul pasal 15 ayat ke-20. Ya. Alkitab mengajarkan kita tidak perlu menaruh syak wasangka atau batu sandungan kepada tetangga yang mau berbaik hati membagi makanan kita. Kita tidak perlu tahu makanan itu sudah dijadikan sesaji kepada roh jahat atau tidak. Cukup kita berdoa dan mengucap syukur. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 27 Paulus mengajarkan demikian. Makanlah apa saja yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya demi hati nurani. Karena bumi dan semua isinya adalah milik Tuhan. Jika seseorang yang belum percaya mengundangmu dan kamu bersedia untuk pergi, makanlah apa yang dihidangkan di hadapanmu tanpa memeriksanya demi hati nurani. Tapi sebelumnya di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, Paulus menjelaskan mengapa orang Kristen tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu sebetulnya adalah masalah mindset, ya, pola berpikir. Kenapa? Karena orang-orang yang menyadari bahwa ini boleh, itu tidak boleh, itu cenderung untuk memiliki kesombongan rohani ketika merasa dirinya lebih suci daripada yang lainnya. Kita nggak boleh memiliki kesombongan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya,
Terus yang kedua, supaya tidak membuat saudara-saudara yang berasal dari golongan Yudaisme yang tidak makan ini itu jangan mereka tersandung oleh karena kita makan makanan yang dianggap sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi Paulus sedang mengajarkan satu pelayanan kontekstual yang dapat melayani orang dari berbagai golongan demi memenangkan jiwa mereka bagi Kristus. Maka bila Tuhan berbicara tentang nabi palsu yang dikuasai roh Isabel, mengajak orang makan persembahan berhala, maka itu bukan sekedar makan daging yang telah dipersembahkan kepada Dewi Artemis atau Dewa Mitras atau Dewa Jupiter atau Dewa Zeus, ya. Tetapi ini berbicara tentang keterlibatan orang percaya dalam mengadopsi apa yang dicintai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Misalnya cinta akan uang, harta, kecantikan, kesenangan dunia, mengumbar hawa nafsu kedagingan, misalnya mabuk, percabulan, perjinahan, judi, dan lain-lainnya. Juga bicara tentang toleransi dengan sistem penyembahan setan melalui okultisme. Berkanjang kepada manifestasi roh palsu, mengadopsi cara berpikir dari yang jahat, dari roh-roh jahat. Karena apa? Karena membuat yang bersangkutan itu membuka dirinya kepada serangan roh jahat yang lebih banyak, lebih besar lagi. Sehingga mengalami penguasaan roh jahat atas pikirannya. Orang yang terbuka kepada dosa, itu membuat pertahanannya runtuh dan itu akan membuat dia kebanjiran roh jahat dan roh jahat akan mencengkram pikirannya sehingga dia nggak bisa berpikir dengan waras lagi. Saya tidak menyatakan diri saya ini paling ahli di dalam okultisme ya, tetapi setidaknya dengan pengalaman yang saya dapatkan dan buku-buku yang saya pelajari ya, ini membentuk pengetahuan yang cukup besar dan memberikan kepekaan tersendiri untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang yang ketika saya layani, ketika saya hadapi. Saudara, kesimpulannya, jika Anda punya kecerdasan dan Anda punya karunia-karunia supranatural, jika Anda tidak bijaksana dan tidak rendah hati, gampang sekali Anda akan dibelokkan oleh si jahat dan menjadi nabi-nabi palsu. Saudara, Tuhan selalu memberi waktu untuk bertobat sebelum hukuman dijatuhkan, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Saya bacakan selanjutnya ayat 21-23. Aku telah memberinya waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas tempat tidur penderitaan dan mereka yang berzina dengannya akan kulemparkan dalam kesusahan besar, kecuali mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang. Dan aku memberikan kepadamu masing-masing menurut perbuatanmu. Kembali kepada ayat yang ke-20 tadi, dua hal yang dilakukan wanita tadi yaitu menyesatkan pelayan-pelayan Tuhan dengan zina dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tadi saya ajarkan bahwa berzina itu adalah perbuatan koitus atau hubungan seks yang tidak sah karena di luar hukum pernikahan. Jika perzinahan dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, maka dia disebut berselingkuh. Kalau dilakukan oleh sepasang remaja atau muda-mudi yang belum menikah, maka dikategorikan sebagai pergaulan bebas. Tetapi dalam konteks Wahyu pasal 2 ayat ke-20 ini, pada dasarnya berzina adalah melakukan sesuatu yang di luar tatanan Allah dan mengambil kesenangan yang bukan haknya. Nah, ini jika dikatakan wanita Isabel itu menyebabkan para pelayan Tuhan melakukan perzinahan, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Satu, perzinahan secara letterlek atau secara jasmani, artinya memang mereka menghalalkan hubungan seks secara nyata atau perzinahan secara fisik. Yang kedua adalah perzinahan secara rohani. Boleh jadi beberapa orang dalam jemaat Tiatira itu melakukan perzinahan secara fisik. Bisa jadi karena mereka terpengaruh pada praktek pelacuran bakti. Sebab praktek hubungan seks bebas yang disediakan oleh wanita-wanita yang melayani kuil Artemis pada waktu itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, orang-orang yang pergi menyembah kepada Artemis itu disediakan wanita-wanita penghibur. Maka disebut sebagai pelacur bakti. Jika ada orang Kristen terlibat kelakuan amoral tersebut, maka wanita Isabel ini pasti mengajarkan tentang prinsip universalisme penebusan Kristus yang mengajarkan seakan-akan penebusan Tuhan itu sudah cukup sekali untuk dosa masa lalu, dosa masa akan datang. Dan orang-orang yang sudah ditebus seakan-akan boleh melakukan apa saja termasuk hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Ini benar-benar praktek satanis yang masuk di dalam lingkungan gereja dan ini pernah dipopulerkan oleh orang Amerika yang sesat yang tergabung dalam kelompok yang menyebut dirinya Children of God
atau anak-anak Allah di era 60-an sampai 70-an. Acaranya orang boleh melakukan hubungan seks dengan siapapun asal mau sama mau dan asal mereka mau dibawa ke gerejanya. Ini benar-benar orang-orang kerasukan. Kalau sekarang iblis memakai dunia film yang pasti dibumbui dengan adegan-adegan panas, para bintang film yang tidak segan melepaskan pakaiannya di depan kamera, film biru, pornografi, hiburan malam, striptease, fashion pakaian yang seronok, gaya baju para selebriti yang terbuka sana sini. Harusnya tontonan-tontonan semacam itu tidak cocok ditonton oleh orang yang hidup di dalam Tuhan, termasuk anak-anak remaja kita. Lebih baik kita ini disebut orang kuno, ketinggalan mode, kuper, daripada kita membuat diri kita ini jatuh di dalam pencobaan atau membiarkan pikiran kita menjadi buruk ya. Jemaat Tiatira itu hanya membuktikan bahwa kedagingan manusia itu bisa sewaktu-waktu hidup kembali dan menjadi monster lagi. Saya tidak percaya jika ada orang Kristen pada aliran-aliran tertentu yang berkata, kami aliran Roh Kudus, kami lebih suci dari orang Kristen lainnya, kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Saudara, tetapi pada kenyataannya banyak pengkhotbah atau orang-orang yang menganggap dirinya aliran Roh Kudus itu jatuh di dalam dosa seksual. Tadi saya katakan tentang perjinan rohani. Perjinan rohani adalah ketika hati kita tidak lagi terpaut kepada Tuhan Allah. Karena ada sesuatu lain yang menarik perhatian kita. Minggu-minggu yang lalu, saya mengulas tentang sejarah gereja dan kerajaan Kristen Eropa di abad pertengahan yang jatuh di dalam rupa-rupa keserakahan. Orang-orang Eropa memang masih beragama Kristen pada masa itu, tetapi moral mereka itu benar-benar sudah jatuh. Mereka berselingkuh dengan gold atau harta, emas, glory, kejayaan. Dan mereka menjadi sangat rasialis menganggap bangsa lain yang bukan kulit putih itu lebih rendah nilainya daripada bangsa Eropa. Walaupun mereka itu fanatik agama. Saya masih ingat cerita tentang Mahatma Gandhi pada waktu dia kuliah di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah bagian dari koloni Inggris pada waktu itu. Dan dia mulai tertarik dengan ajaran Kristus. Dia masuk ke satu gereja Anglikan di Afrika Selatan. Dan ketika dia masuk di gereja itu, ada seorang usher atau penerima tamu pada waktu itu mendekati Mahatma Gandhi dan berkata, maaf, gereja ini hanya untuk orang-orang Eropa. Kami tidak bisa menerima orang-orang kulit berwarna. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sikap yang sombong dari orang-orang Eropa pada waktu itu membuat Mahatma Gandhi berkata, mereka tidak menolak saya sebagai orang India, tetapi mereka menolak bangsa India menjadi Kristen. Mungkin Anda berkata, oh itu kan abad pertengahan. Kami tidak seserakah bangsa Spanyol. Kami ini berbisnis dengan wajar tanpa penumpang darah. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun Anda berbisnis dengan wajar, tetapi jika hati Anda telah terpaut kepada harta, maka status Anda tidak lebih baik dari pemuda kaya yang bertemu dengan Tuhan di dalam Matius pasal 19. Kekayaan membuat banyak orang sulit mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama. Orang-orang kaya yang hatinya sudah jatuh cinta dengan kekayaan sama dengan orang yang telah berselingkuh dari Tuhan. Tuhan mau cinta kita hanya pada Dia. Ya. Tuhan mau kita mencintai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan harta kita dengan cinta pada Tuhan? Kalau saudara mempelajari Matius pasal 19, timbulkan kesannya begini. Ya, kita harus membagi-bagi harta kita kepada orang-orang miskin, lalu kita ini hanya boleh tinggal di gubuk-gubuk reot. Kira-kira benar enggak alasan Tuhan dalam percakapannya dengan orang kaya muda itu? Tentu sih saya percaya Tuhan tidak sekonyol itulah. Ya. Tetapi kita harus melihat konteksnya pada waktu itu. Jika pemuda itu yang kaya tadi itu tetap tinggal di dalam kekayaannya, dia pasti tidak akan tahan menghadapi aniaya yang akan mereka hadapi. Tuhan Yesus sedang menggiring murid-muridnya untuk siap untuk menghadapi yang paling parah. Makanya harus dilepaskan. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita bertanggung jawab mengelola setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kepentingannya, ya, untuk kepentingan kerajaannya. Saudara, ingat loh, perumpamaan talenta di Matius pasal 25 yang dipercayakan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Anda harus mengerti bahwa 1 talenta itu bukan nilai yang murahan loh. Itu senilai dengan 6.000 dinar, sedangkan 1 dinar adalah gaji 1 hari orang Yahudi.
Di dalam Matius pasal 15 ayat 24 saudara bisa baca. Maka 1 talenta itu nilainya kalau dinilai dengan rupiah sekarang itu adalah 600 juta. Artinya apa? Tuhan memberikan karunia yang besar dan bermanfaat untuk kepentingan kerajaannya dan kita harus mengelolanya. Masalahnya seperti pembantu yang dapat 1 talenta tadi, ia punya hati yang serakah dan mudah iri hati. Keserakahan dan iri hati adalah penyakit yang tertua. Saudara, Kain dan Habel itu akhirnya saling bunuh-bunuhan. Kain membunuh Habel bukan karena hal-hal yang besar-besar. Ya misalnya masalah politik, masalah ekonomi, bukan. Kain membunuh Habel karena dimulai dengan iri hati, lalu muncul keserakahan untuk menjadi lebih hebat daripada adiknya, lebih dikasih Allah daripada adiknya si Habel. Nah, keserakahan dan iri hati bukan hanya milik orang kaya atau pejabat tinggi yang korup atau diktator yang kejam. Orang miskin juga bisa serakah dan iri hati. Keserakahan dan iri hati menyebabkan orang tidak mampu melihat kehendak Allah yang kudus. Karena perhatian hidup mereka hanya untuk dirinya sendiri, orang ini tidak peduli dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan buatnya. Ya, tanggung jawab buat kerajaan Allah. Apa yang harus ia kejar untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Allah itu dia nggak peduli. Karena orang-orang ini cenderung tidak mau berubah dari hidup lamanya dan karakter lamanya. Orang-orang ini tidak mau mengubah cara berpikirnya yang keliru. Cita rasanya yang sebetulnya tidak pas dengan Tuhan karena hanya seputar menyenangkan dirinya sendiri. Kita bisa melihat dari jemaat kita yang kita kirimi link khotbah ini ya. Saya melihat statistiknya hanya 50% yang tekun mendengarkan setiap pengajaran yang saya bagikan. Dari 50% dari orang yang mendengarkan khotbah ini melalui YouTube dan mendengarnya, saya tidak tahu berapa persen yang menangkap lalu melakukan kebenaran ini. Bagi umat yang memisahkan diri dari kesesatan, karena di dalam jemaat Tiatira ini masih ada sih beberapa orang yang tetap menjaga hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan berjanji dalam ayat 24 dan seterusnya, namun kepada kamu yang lainnya di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran ini, yang belum mengetahui rahasia-rahasia iblis, aku mengatakan aku tidak akan meletakkan beban lain ke atasmu. Akan tetapi berpeganglah terus pada apa yang telah kamu miliki sampai aku datang, dan kepada orang yang menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai akhir, aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. 27, dan mereka akan memerintah bangsa-bangsa itu dengan tongkat besi, dihancurkan berkeping-keping seperti tembikar tukang periuk, karena aku telah menerima kuasa dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang timur. Pernah nggak Anda terpikirkan menjadi orang yang berkenan kepada Bapa Surgawi? Pernah nggak saudara membayangkan bagaimana hebatnya berdiri di hadapan tahta anak domba Allah yang penuh dengan kemegahan, yang pasti tidak akan tertandingi dengan kemewahan apapun yang bisa ditawarkan oleh bumi ini. Dan itu dimengerti oleh rasul-rasul yang berani berkorban menghadapi penyiksaan apapun. Ini yang dimengerti oleh jemaat Roma ketika mereka menghadapi maut di tangan Nero. Penderitaan jasmani, kemiskinan, kesusahan menjadi tidak berarti ketika orang sanggup menemukan Yesus di dalam hatinya. Janji Tuhan akan digenapi jika Anda dan saya memenuhi dua hal ini. Satu, berpegang kepada ajaran yang sehat dan benar. Ayat 25 tadi, akan tetapi berpeganglah terus pada apa yang telah kamu miliki sampai aku datang. Jika Anda melihat ajaran yang saya bagikan ini sehat dan benar, silakan Anda ikuti. Jika Anda tidak merasa saya benar, saya tidak memaksa Anda untuk mendengarkan dan melakukan apa yang saya bagikan. Dan saya tidak memaksa Anda untuk tetap bersama dengan saya. Anda bebas pergi ke gereja kemanapun saja. Ya. Yang kedua, miliki kesetiaan sampai mati. Ayat 26. Dan kepada orang yang menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai akhir, aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Saya telah mengajari Anda tentang arti kesetiaan, maka saya tidak mau ada orang-orang yang tidak setia pada panggilan Tuhan untuk melayani beliau. Yakni orang-orang yang mau hidupnya itu semau gue dan tidak mau bertobat dari kesesatannya. Saya mempunyai pengalaman mujizat, saya mempunyai pengalaman kuasa roh, saya mempunyai pengalaman banyak hal dengan Tuhan. Dan menurut saya telah membuktikan bahwa Yesus itu ada dan kuasanya itu sungguh luar biasa di sepanjang hidup saya. Tetapi bercerita tentang peragaan kuasa supranatural itu tidak ada artinya bila tanpa kedewasaan rohani. Saat ini jika ada orang yang meminta saya layani, jika ia masih cukup waras, kecuali yang sudah tidak bisa diajak berpikir normal ya. Saya tidak mau berbicara sekedar memberi hiburan atau angin sorga dengan kesembuhan, dengan mujizat.
Ya, saya tidak mau hanya mengatakan Allah itu baik. Beberapa kali dalam satu pelayanan, saya mengutip Hosea pasal 8 ayat yang ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Saya mengutip itu dan saya bagikan kepada orang yang saya layani tersebut. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa orang yang lagi susah, misalnya sakit parah atau bangkrut, harus diperkatakan pada mereka tentang Hosea pasal 8 ayat yang ke-7? Saya sudah katakan bahwa saya tidak mencari pengikut, saya tidak mau mencari keuntungan apapun dari orang yang kami layani. Ya, saya hanya mau orang tersebut diselamatkan dan masuk surga. Saya tidak menghakimi orang lain, tetapi saya tahu orang-orang tersebut sudah berada di ujung perjalanan hidupnya dan saya tidak punya banyak waktu untuk berbasa-basi. Dan pada kenyataan feeling saya itu benar. Saya hanya mengajari Anda, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan memurnikan hatimu menjadi seperti emas murni tanpa kotoran, tanpa bercak sedikit pun. Sehingga janji Tuhan di dalam ayat ke-28, dan aku akan memberikan kepadamu bintang timur. Tahu nggak Anda tentang bintang timur? Bintang timur atau morning star bahasa Inggrisnya, atau Lucifera dalam bahasa Latinnya, itu adalah gelar yang pernah diberikan kepada Satan iblis. Itu adalah gelarnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, itulah penghargaan yang tertinggi pada para pahlawan iman yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang indah. Pada waktu Perang Dunia Kedua berakhir, ada seorang medik tentara Amerika Serikat yang bertugas di medan Pasifik, yaitu Desmond Doss, diberi anugerah bintang tertinggi dalam kemiliteran Amerika oleh Presiden Harry S. Truman karena keberaniannya dan pengorbanannya selama perang. Desmond Doss ini ketika disematkan bintang tertinggi, dia bangga sekali karena yang menyematkan ini Presiden Amerika Serikat. Nah, bagaimana jika yang menyematkan label bintang timur itu adalah Tuhan sendiri kepada Anda? Oleh sebab itu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, setialah mengerjakan tugas panggilannya itu sampai mati. Setialah menjaga hidupmu kudus sampai mati. Jangan ada apapun menjegal Anda di tengah jalan. Jangan biarkan apapun mempesona Anda selain Tuhan itu sendiri. Ketika engkau masih punya waktu, benahi dirimu sendiri. Bereskan dirimu supaya kedapatan tidak bercacat dan bercela di hadapan Bapa. Amin.